Kisah kanibalisme di Nusantara banyak tercatat oleh beberapa penjelajah Eropa. Dari beberapa catatan, kisah itu terjadi di daratan Sumatera dan mengacu pada daerah di pedalaman Sumatera Utara. Misalnya, catatan salah satu penjelajah tertua, Marco Polo. Lalu kemudian, catatan Niccolo da Conti pada 1421. Dan yang paling populer, tulisan dari Ida Pfeiffer pada bukunya yang berjudul A Lady's Second Journey Around the World. Dan semua tulisan tersebut bak menjadi kenyataan ketika gue berkunjung ke Huta Sialagan, sebuah desa adat suku Batak Toba yang berada di tengah Pulau Samosir. Di tengah-tengah perkampungan, terdapat susunan kursi melingkar yang terbuat dari batu, yang hingga kini disebut dengan batu persidangan. Tempat ini digunakan sebagai tempat perundingan atas suatu kejahatan. Orang yang melakukan kejahatan akan dipasung di bawah rumah raja persis di depan batu persidangan. Hukuman yang diputuskan di batu persidangan ini bergantung pada kejahatan pelaku. Untuk kejahatan ringan, hanya akan dipasung di bawah rumah raja. Namun untuk kejahatan berat, seperti membunuh atau usaha menyerang kerajaan, hukumannya adalah hukuman pancung. Di bawah pohon hariara yang dikeramatkan inilah, raja, para dukun, dan algojo akan memutuskan hukumannya. Banyak prosesi yang dilakukan, yang cenderung sangat kejam dan dramatis, karena masyarakat Sialagan percaya penjahat pasti memiliki ilmu hitam. Dukun akan mencari tahu hari terlemah penjahat menggunakan manitiari, seperti kalender pada suku Batak, agar eksekusi berhasil. Lalu, barulah penjahat akan dibawa ke tempat eksekusi. Disinilah, di depan seluruh masyarakat, penjahat akan dipancung. Terlebih dahulu, penjahat akan dilemahkan tenaganya. Sampai akhirnya, penjahat akan dipukul dengan tongkat raja bernama Tunggal Panaluan. Setelah penjahat terlihat benar-benar tak berdaya, barulah hukuman pancung kepala dilakukan. Pada batu kecil di bawah inilah eksekusi tersebut dilaksanakan. Setelahnya, konon, darah sang penjahat akan diminum, dan jantung serta hatinya akan dimakan oleh raja untuk menambah kekuatan sang raja. Namun kini, hukuman pancung dan semua kisah di Huta Sialagan sudah tidak lagi berlaku. Huta Sialagan kini menjadi sebuah desa wisata kaya budaya dengan pemandangan yang indah yang wajib untuk dikunjungi.